Jadi K3 itu kita lihat dulu dari sisi perusahaannya. Di kita itu ada 3 kategori, perusahaan kecil, menengah, dan besar. Ya, jadi penggunaan APD itu harus disesuaikan dengan potensi bahayanya di tempat kerja. Kalau di tempat kerja itu misalnya tingkat kebisingannya di atas 85 desibel, ya dia harus menggunakan alat pelindung diri berupa earplug. Nah, helm itu wajib, gitu kan. Sepatu safety biasanya di pabrik-pabrik itu wajib. Jadi kita lihatlah dari sisi potensi bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Ngobdul dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Ilalang. Kali ini kita akan kembali membahas satu tema yang cukup menarik seputaran ketenagakerjaan, karena kita hari ini berada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pak ya. Nah, kali ini kita sudah bersama salah satu kepala bidang yang ada di Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Trans hari ini. Mungkin kita akan langsung saja berkenalan terlebih dahulu dengan sosok yang ada di samping saya untuk membahas putar apa saja sih yang bisa kita gali, yang bisa kita dapatkan daripada bidang ini. Boleh Pak mungkin untuk perkenalan dulu ke kawan-kawan Ngobdul. Baik, ya teman-teman Ngobdul yang ada di manapun berada, selamat sore. Perkenalkan, saya dengan Deden Andi Supriyadi STNN. Jabatan pada saat ini adalah pelaksana tugas Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Disnaker Provinsi Banten. Mungkin itu dulu ya perkenalannya. Oh Bapak pelaksana tugas ya hari ini ya? Betul. Pak Deden ya? Iya. Ya, Pak Deden atau Pak Kabid, kalau untuk bidang daripada K3 dan apa tadi Pak? Pembinaan atau PPK ya? PPK dan K3 ini lebih fokusnya ke apa Pak Kabid? Jadi di bidang ini kita punya 2 kasih ya. 2 kasih. Yang satu kasih norma ketenagakerjaan, yang kedua ada kasih pembinaan dan pengujian K3. Nah, itu ada yang norma ketenagakerjaan berkaitan dengan norma yang berlaku di perusahaan. Ya baik itu terkait dengan pengupahannya, waktu kerja, SOP, istirahat, ya terkait dengan lemburnya juga, gitu kan dihitung, pesangonnya, itu yang normatif. Nah, kalau dari sisi K3 kita juga terkait dengan perlindungan BPJS-nya, BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, terus perlindungan terkait dengan penggunaan APD, alat pelindung diri di perusahaan, ya pokoknya berkaitan dengan keselamatan. Setiap pekerja itu berhak mendapatkan perlindungan K3 di tempat kerja. Oke. Nah itu secara singkatnya ya kawan-kawan Ngobdul. Tapi tadi bicara soal K3 Pak ya. Kalau bicara K3 ini spesifiknya Pak, apakah memang semua perusahaan ya, khususnya industri Pak ya, wajib menggunakan K3 itu atau ada sertifikasinya atau seperti apa Pak? Jadi K3 itu kita lihat dulu dari sisi perusahaannya. Di kita itu ada 3 kategori, perusahaan kecil, menengah, dan besar. Ya, di situ kecil sama karena potensi bahaya juga sama aja. Dia besar. Lebih besar itu lebih besar juga potensinya. Jadi penggunaan APD itu harus disesuaikan dengan potensi bahayanya di tempat kerja.
kalau di tempat kerja itu misalnya tingkat kebisingannya di atas 85 desibel, ya dia harus menggunakan alat pelindung diri berupa earplug misalnya. Nah, helm itu wajib, gitu kan. Sepatu safety biasanya di pabrik-pabrik itu wajib. Jadi kita lihatlah dari sisi potensi bahayanya. Di pabrik-pabrik kimia kayak di Cilegon kan beda lagi. Berarti dia alat pelindung dirinya harus dilengkapi dengan untuk mencegah gas, kebocoran gas. Berarti harus ada masker. Maskernya bukan masker yang buat yang buat pengendara ya. Bukan gitu. Jadi yang dia bisa istilahnya itu menyerap racun yang ada gitu biar tidak terhirup. Nah itu mungkin itu jadi disesuaikan saja kalau terkait dengan ketiga. Nah ini sebenarnya isu yang cukup menarik Pak ya. Kemudian kan memang di setiap industri lah, kita bicara misalkan di Cilegon Pak ya. Kayak kemarin sempat ada keributan tuh Pak ya di salah satu industri gara-gara mereka nggak mau TBM ya, toolbox meeting itu. Itu kan berkaitan untuk safety kan sebenarnya. Betul. Gitu Pak ya. Itu kalau untuk sosialisasi ke bawah itu memang gimana Pak secara strukturnya? Apa memang langsung ke perusahaan atau ke kontraktornya atau seperti apa Pak kalau dari dinas? Nah, kalau sebetulnya gini, kalau yang mungkin kejadian kemarin sampai terjadi keributan, ada yang tidak mau melaksanakan toolbox meeting tadi meeting. Padahal kewajiban ketika akan melaksanakan pekerjaan itu seorang safety di situ, baik itu misalnya ada ahli K3-nya ataupun ada HSE-nya bagian, dia wajib memberikan dulu briefing sebelum melaksanakan pekerjaan, dan itu adalah wajib hukumnya agar dalam melaksanakan pekerjaannya itu dia aman. Karena tujuan dia bekerja pulang pergi itu harus selamat, harus aman, harus sehat gitu. Jadi kenapa harus ada briefing dulu di pagi hari itu, ya tujuannya untuk itu. Nah, dari dinas kita itu memberikan arahan itu melalui teman-teman pengawas yang memang melaksanakan tugasnya. Tapi ya kita juga tidak setiap hari harus bisa ke perusahaan, Pak. Karena juga terlalu banyak. Betul. Karena ada perwakilan kita. Perwakilan kita itu siapa di perusahaan itu? Yaitu ahli K3 umum yang sudah dilatih. Ahli K3 umum itu yang sudah mengikuti pelatihan, dia mempunyai sertifikat, dia mempunyai SKP, surat keterangan penunjukan dari kementerian, yang dia yang akan mewakili kita. Itu ada di setiap perusahaan, Pak? Harusnya ada di setiap perusahaan. Memang ada perusahaan yang sudah melek K3, budaya K3-nya sudah baik gitu. Ada juga yang belum gitu. Nah, ini yang kita tekankan. Nah, terkait ahli K3 ini harusnya di setiap perusahaan sudah ada. Karena setiap perusahaan tadi baik yang kecil, sedang dan besar pun dia mempunyai potensi bahaya. Ketika ada potensi bahaya berarti harus ada di situ ahlinya untuk menanggulangi itu gitu. Jadi itu perwakilan kita ya di perusahaan itu harusnya ada ahli K3. Nah, menarik tuh Pak soal tadi Pak ya, sertifikasi mengenai K3 ya. Itu juga pernah saya dengar sih, memang ketika ada yang mau bekerja, apalagi khususnya di safety misalkan, mereka harus punya sertifikasi gitu Pak. Itu kalau dari dinas tuh ada sertifikasinya itu, apakah memang ada pelatihan atau ada pendidikan rutinnya atau seperti apa Pak untuk mengeluarkan sertifikat itu? Jadi sertifikasi untuk pekerja itu memang ada di luar kita. Ada di luar kita. Yang mengadakan itu adalah perusahaan jasa K3 namanya, di bidang pelatihan. Nah, itu urusannya mereka nanti daftar ke sana. Itu BUMN atau bukan, Pak? Swasta. Oh, swasta. Swasta. BUMN ada. Gitu. BUMN ada, tapi swasta juga ada. Itu kebanyakan sih swasta. Kebanyakan swasta ya. Iya, dia melakukan pelatihan terkait dia operator forklift misalnya. Dia 3 hari melaksanakan pelatihan dulu, baru nanti dapat sertifikat dan lisensi namanya. Kalau di motor SIM-nya lah. Dia dapat lisensi. Nah, itu setelah 3 hari mengikuti pelatihan itu. Gitu. Itu urusannya antar perusahaan, nanti daftar ke si PJK3-nya. Gitu. Seperti itu. Jadi dengan perusahaan jasa K3. Oh, berarti bukan langsung direct ke karyawan ya, atau bukan direct langsung ke yang punya yang ke perusahaan itu, tapi memang ada perusahaan-perusahaan khusus yang digandeng oleh dinas Pak ya.
Jadi bukan digandeng dinas, jadi itu memang ada di tadinya memang sudah ada gitu, tapi ya nanti mereka itu yang perusahaan-perusahaan itu biasanya menunjuk sendiri, Pak. Bukan kita yang menunjukkan ini, tidak gitu. Tapi memang perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka saling ini ya saling menularkan gitu. Udah ada yang pendidikan, dulu ikut di sana, saya di sana gitu. Yang saya tahu seperti itu gitu.